Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita beraktivitas hanya untuk tujuan memuliakan nama Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Keluaran 23 ayat 1, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenyataan hidup kita saat ini sering sekali diperhadapkan dengan kebohongan. Kebohongan seperti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita keseharian. Dalam kehidupan nyata sekarang ini, banyak sekali orang yang berani bersumpah untuk mengatakan kata dusta atau kebohongan. Berani mengatakan fakta yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi benar. Media elektronik dan media massa saat ini banyak memuat berita-berita bohong atau hoaks. Dalam seluruh aspek kehidupan, kebohongan sangat gampang kita temukan. Misalnya suami membohongi istri, istri membohongi suami, anak-anak membohongi orang tua. Pedagang berbohong dengan mengatakan jualannya adalah kualitas yang terbaik dan harganya adalah harga yang paling murah. Dan masih dengan pemanis mengatakan, karena kepada Bapak, karena saya sudah anggap saudara, maka saya berikan harga yang spesial. Hanya untuk satu tujuan, supaya jualannya laku. Para pejabat yang diambil sumpah dengan meletakkan tangan di atas kitab suci, setelah menjabat juga dia berbohong dan melakukan korupsi dan berbagai-bagai pelanggaran akan janji mula-mula sebelum dia naik untuk menduduki jabatan yang diberikan. Kebohongan yang paling sering dilakukan manusia saat ini adalah ketika posisinya ditanyakan, sudah di mana posisinya? Dengan spontan dan gampang akan menjawab OTW, on the way. Parahnya, banyak manusia yang tidak takut berbohong dengan memakai nama Tuhan. Dan ketika dia berbohong itu, masih melegalkan bohongnya dengan mengatakan, demi Tuhan, sumpah, nanti saya dihukum dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa berbohong adalah dosa dan tidak menyenangkan Tuhan. Dosa pertama di dunia ini terjadi adalah karena kebohongan iblis yang disampaikan kepada Hawa. Hukum Taurat ke-9 juga memerintahkan kita supaya jangan berbohong. Di dalam hukum Taurat ke-9 dikatakan di sana, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Boleh juga kita baca dalam Keluaran 20, 16. Maka jelas bagi kita, sesungguhnya dosa karena berbohong tidak lebih kecil daripada dosa karena melanggar hukum Taurat yang lain. Karena itu janganlah kita berbohong, karena satu, pembohong sesungguhnya adalah iblis. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata demikian tentang iblis ini. Boleh kita renungkan dan kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana dia melihat iblis itu. Demikian dikatakan. Katakan iya, jika iya, hendaklah kamu katakan. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat atau dari iblis. Pembohong pertama setelah dunia dan manusia diciptakan adalah iblis. Maka benarlah perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa iblis adalah bapa dari segala dusta. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 Tuhan Yesus berkata demikian. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Maka barang siapa berbohong dan tidak menyatakan kebenaran, sesungguhnya adalah anak iblis. Sebaliknya yang berkata benar dan menyatakan kebenaran adalah anak-anak Allah,
sebab Allah adalah kebenaran. Dan Allah tidak pernah berdusta, seperti firman Tuhan yang berkata, Allah yang tidak berdusta, Titus 1 ayat 2. Janganlah kita berbohong yang kedua, karena dikatakan di sini, jangan berbohong karena Allah akan menghukum. Allah menghukum iblis karena mendustai atau membohongi Hawa. Demikian juga dalam cerita Alkitab, Allah menghukum Ananias dan Safira yang berbohong dengan menahan sebagian hasil penjualan tanah mereka yang akan disumbangkan kepada para rasul. Kemudian mereka ditegur oleh Rasul Petrus dan mati seketika. Demikian kisahnya kalau kita membaca itu di Kisah Para Rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu menjadi kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kisah 5 ayat 1 sampai dengan 5. Karena itu saudaraku yang terkasih, jangan berbohong. Karena berbohong itu akan dihukum oleh Tuhan. Yang ketiga, jangan berbohong, karena kebohongan menimbulkan dosa yang berkelanjutan. Jangan pernah mau berbohong, karena kebohongan akan menghasilkan dosa yang berkelanjutan. Karena kebohongan pertama akan ditutupi dengan kebohongan yang kedua, dan seterusnya, maka kebohongan itu kemudian beranak cucu. Maka orang yang berbohong tidak mau dan tidak mau bertobat akan terbelenggu di dalam dosa yang berkepanjangan, dan sepanjang hidupnya akan penuh kebohongan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus dari kuasa dosa dan iblis, dan kita sudah hidup baru di dalam kebangkitan Yesus, karena itu janganlah kita berbohong di tengah keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan, di tengah masyarakat, baik juga di pengadilan negara, di dunia politik, apalagi di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, janganlah berbohong, karena perbohong adalah iblis, yang kemudian karena pembohong akan dihukum oleh Tuhan. Karena sekali kita berbohong, kita akan dikuasai kebohongan, dan hidup kita kemudian akan jatuh kepada kematian. Selamat meninggalkan kebohongan, dan selamat hidup jujur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami untuk senantiasa hidup jujur, mengatakan iya bila iya, dan ajar kami untuk menyaksikan kebenaran, bukan membela kesalahan orang lain di dalam hukum yang benar. Terima kasih Bapa, kuatkan kami melakukannya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hidup jujur, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.